Ya, Badan Pusat Statistik mencatat inflasi pada Juli mencapai 0,64% secara bulanan atau 4,94% secara tahunan atau yang tertinggi sejak 7 tahun lalu. Adapun penyumbang inflasi di bulan Juli 2022 antara lain kenaikan harga cabai merah, tarif angkutan udara, bawang merah, bahan bakar rumah tangga dan cabai rawit. Badan Pusat Statistik mencatat inflasi pada Juli mencapai 0,64% secara bulanan atau 4,94% secara tahunan. Kepala BPS Margo Yuwono menjelaskan inflasi secara tahunan tersebut merupakan yang tertinggi sejak Oktober 2015. Adapun inflasi tahun kalender hingga Juli telah mencapai 3,58%. Margo menjelaskan inflasi terutama disumbang oleh komponen harga bergejolak dengan andil 0,25%. Pada komponen ini kenaikan harga disumbang oleh cabai merah, bawang merah, dan cabai rawit. Pada bulan Juli tahun 2022, komponen bergejolak itu memberikan andil inflasi tertinggi, yaitu 1,92%. Dan penyebabnya itu karena kenaikan harga pada beberapa komoditas, diantaranya adalah cabai merah, minyak goreng, dan bawang merah. Hingga Juli 2022, inflasi komponen inti masih relatif stabil. Sementara itu komponen harga yang diatur pemerintah memberikan andil 0,21%. Inflasi pada komponen ini disumbangkan oleh kenaikan tarif angkutan udara, bahan bakar rumah tangga, rokok kretek filter, dan tarif listrik. Di sisi lain, komponen inti memberikan andil inflasi sebesar 0,18%. Komoditas yang mendorong inflasi pada komponen ini adalah ikan segar, mobil, dan sewa rumah. Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Ya, pemirsa, berikutnya kami sampaikan infografik terlebih dahulu terkait dengan perkembangan indeks harga konsumen. Data selengkapnya seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, di mana inflasi bulan Juli tahun ini tercatat 0,64%. Sementara inflasi tahun kalender di tahun 2022, Juli 2022 terhadap Desember 2021 tercatat 3,85%. Kemudian inflasi tahun ke tahun atau year on year 4,94%. Dan kita cermati seluruh kota ini ada 90 kota yang mengalami inflasi, di mana inflasi tertinggi tercatat di Kendari dengan kenaikan 2,27%. Sementara inflasi terendah ada di Pematang Siantar dan Tanjung sebesar 0,04%. Baik pemirsa, untuk membahas tema menarik kita hari ini, inflasi Juli 2022 tertinggi dalam 7 tahun, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Ibu Telisa Valianti, ekonom Universitas Indonesia. Selamat pagi Bu Telisa. Selamat pagi. Ya, apa kabar Ibu? Baik, terima kasih. Ya, terima Sehat kasih selalu. juga atas waktu yang disempatkan. Tapi sebelum membahas lebih jauh ini, bagaimana nih terkait dengan pergerakan inflasi tren yang nampaknya semakin melaju begitu? Apakah ini menjadi warning nantinya bagi pemerintah sendiri? Ya, tentu ini menjadi suatu kewaspadaan ya, karena kalau kita lihat kan pemerintah punya targetnya 3 plus minus 1. Jadi berarti kan kalau misalkan inflasi kemarin sudah di atas, jauh di atas 4 ya, plusnya plus 1. Jadi artinya itu yang harus diwaspadai bahwa inflasi sudah di atas target. Dan ini juga di atas konsensus forecast para ekonom ya. Kemarin kita memperkirakan secara mantuman itu di 0,5, tapi kan ternyata lebih gitu. Jadi Oke. artinya memang jauh di atas perkiraan. Itu tentunya menjadi suatu warning karena kita tahu inflasi akan naik, tapi ternyata kenaikannya ini melebihi ekspektasi ya. Tadi sudah disampaikan beberapa komoditas yang menyumbang kepada inflasi yang cukup tinggi, juga tarif angkutan udara dan seterusnya. Nah, itu juga yang memang perlu kita waspadai ya, karena inflasi ini kan memang sedang terjadi di berbagai negara begitu ya. Jadi selama ini adanya subsidi-subsidi juga telah menahan laju inflasi. Nah, tapi kan lama-lama seberapa tahan subsidi kita kan untuk Ya. menahan laju inflasi itu kan juga ada batasnya. Nah, makanya benar ini tentu menjadi suatu kewaspadaan atau warning tadi. Ya, sejauh mana ini juga berdampak terhadap daya beli masyarakat sendiri? Karena kita tahu sudah ada kenaikan harga energi, kemudian kebutuhan pokok atau pangan, begitu Bu Telisa. Betul. Ini memang komoditas-komoditas yang meningkat ini kan terutama banyak di kebutuhan pokok masyarakat dan kegiatan
utama masyarakat. Seperti sekarang kan dengan pulihnya pandemi kan masyarakat itu sudah mulai melakukan transportasi lagi, anak-anak sudah mulai sekolah lagi, Oke. karyawan sudah mulai bekerja ya. Jadi itu terasa sekali gitu ya dampaknya pastinya ke daya beli gitu. Jadi artinya memang ini pasti akan mempengaruhi daya beli. Cuma memang kalau kita bagi kelompok masyarakat kita, ada kelas atas, kelas menengah, dan kelas bawah. Nah, yang paling sensitif terhadap inflasi berdasarkan penelitian saya sendiri ya, itu Oke. kurang lebih adalah justru yang di kelas menengah dan bawah. Cuma yang bawah itu masih ada bansos. Ya, jadi dan ya walaupun tidak semua kelas bawah dapat bansos ya untuk Iya. daya belinya kan. Artinya masih ada beberapa yang belum tersentuh oleh bansos. Namun kan asumsikan misalkan kelompok bawah ini mendapatkan perlindungan dari bansos itu. Nah, bansos setidaknya mengurangi beban masyarakat akibat terjadinya inflasi. Nah, namun kelas menengah ini yang tergerus cukup tinggi. Jadi artinya kelas menengah ini kan rata-rata misalkan buruh pabrik, karyawan yang dengan gaji yang minimal. Nah, itu kan mereka yang lebih merasakan dampak karena mereka tidak dapat bansos juga gitu. Jadi artinya shock inflasi itu betul-betul mereka terima. Nah, tapi kalau yang kelas atas itu biasanya punya aset ya Oke. aset di mana aset-aset itu sudah hedge terhadap inflasi. Ya misalkan kita punya tabungan emas, kita punya properti, kita punya kendaraan yang relatif itu aset tetap. Nah, jadi aset-aset tetap itu membantu mengurangi beban terhadap inflasi. Nah, itu sehingga ya itu tadi Ya. tergantung kelompok masyarakat, tapi overall memang ini tentunya akan kenaikan harga ini akan mempengaruhi kemampuan masyarakat dalam membeli barang dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya seperti Oke, itu. kalau kita lihat komponen penyumbang inflasi ada beberapa yang memang rutin begitu terjadi untuk bahan pangan begitu. Tapi di sini ada tarif angkutan udara, kemudian harga bahan bakar begitu. Apakah ini yang mungkin tadi yang akan benar-benar mengena begitu dari kelas menengah ini, Bu Telisa? Betul, karena memang terutama angkutan udara dan bahan bakar ya, karena juga termasuk LPG. Nanti kemudian listrik juga kan menyumbang 0,01 ya, Iya. yang 3.000 VA ke atas kan, itu juga kelas menengah atas kan rata-rata di 3.000 VA ke atas itu kan. Jadi mereka akan terasa karena biasanya kan basket consumption mereka bukan hanya pangan ya, tapi Oke. juga ke transportasi, jasa pendidikan yang juga meningkat, jasa kesehatan juga meningkat, ya semuanya ada efek multiplier. Jadi dari bahan bakar terutama ya, bahan bakar itu kan punya multiplier efek ke produk-produk lainnya karena kan semua kegiatan rata-rata misalkan berkaitan dengan transportasi memiliki forward dan backward linkage kepada sektor transportasi gitu dan ke sektor-sektor yang menggunakan transportasi. Nah, itu kan otomatis akan berdampak gitu ke yang lain. Jadi ini berlipat gitu ya efeknya. Nah, jadi semakin besar di kelas menengah itu bobot kepada non makanan Hmm. ya ya terutama tadi energi misalkan nah Iya. itu akan semakin terasa gitu dampak inflasi itu seperti itu. Oke, lantas Mereka punya kendaraan lebih banyak beraktivitas juga. iya, bisa kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Telisa Valianti, ekonom Universitas Indonesia. Ya, Bu Telisa, menarik begitu dengan tren inflasi yang terus menunjukkan peningkatan di Indonesia. Meskipun pemerintah juga masih percaya diri bahwa ini lebih rendah dibandingkan dengan sejumlah negara lain. Menurut Anda bagaimana kalau kita bicara review kinerja pemerintah dalam menjaga laju inflasi? Iya, memang bolehlah kita membandingkan dengan negara lain, negara-negara peer sebagai perbandingan kinerja ya. Artinya bahwa ya memang peers kita seperti Thailand ini kan memang cukup mengalami inflasi yang tinggi ya. Oke. Dan juga Filipina. Misalkan Filipina itu di bulan Juni dia 6,1% ya Ya. berdasarkan data. Kemudian Thailand 7,66%. Artinya Indonesia itu masih cukup rendah. Namun ada yang bilang bahwa saya ya berdiskusi tentu ya dengan para ahli dari luar negeri juga. Mereka menganggap bahwa inflasi Indonesia itu kadang agak sedikit semu karena banyak sekali subsidi yang Oh, diberikan. oke. Ya salah satunya adalah subsidi kepada energi gitu. Jadi nah sampai kapan nih inflasi yang quote unquote ini semu ini ya bisa ditahan oleh laju subsidi dan lain sebagainya gitu. Seberapa Hmm. kuat subsidi itu kan tentu seberapa kuat APBN kita dalam menopang subsidi tersebut kayak gitu. Karena memang Yes. kita paham juga sih, tentu sebagai pemerintah ingin melindungi rakyatnya dari dampak inflasi ini ya, sehingga diberikan subsidi ini kan juga untuk menahan laju inflasi tersebut gitu ya. Tapi memang ada keterbatasan tadi dan kemudian juga dengan misalkan tema bahwa kita memang harus melakukan reformasi kepada subsidi kita supaya lebih tepat sasaran kan itu intinya. Makanya kan Betul. nanti kan Pertalite misalkan kan harus dibeli dengan aplikasi dan seterusnya hanya oleh apa mobil-mobil tertentu dengan kriteria Iya, iya. tertentu untuk kelompok masyarakat tertentu sehingga
itu lebih spesifik gitu kan supaya subsidinya itu lebih tepat sasaran gitu. Baik, Nah, terus kemudian kita punya Indonesia tuh namanya TPI, Tim Pengendali Inflasi ya. ya, Ada di pusat, ada juga di daerah. Ini terdiri dari pemerintah dan juga Bank Indonesia dan juga apa namanya pengusaha dan seluruh ini ya koordinasi lah untuk bagaimana agar inflasi itu terkendali gitu. Jadi kalau saya sih melihat pemerintah sudah cukup berjuang untuk menahan laju inflasi, baik dari sisi demand side maupun dari sisi supply side. Dari sisi demand side, Bank Sentral sudah meningkatkan GWM ya oke, untuk menarik likuiditas supaya likuiditas ini kan tidak jadi sumber inflasi di sisi permintaannya. Kemudian di sisi penawaran tadi dengan tim pengendali inflasi sama dengan monitoring untuk pangan ya. Di pemerintah sendiri itu kan sangat menjadi prioritas masalah pangan dan energi ini seperti itu. Jadi betul, terus dikoordinasikan sih, tapi memang artinya perlu not business as usual ya. Artinya kita ya. memang harus bekerja, misalkan gini, logistiknya harus kita jaga gitu kan, logistik, persediaan stok, manajemen stok harus diperbaiki dan seterusnya. Itu memang Baik, harus dilakukan ya Bu untuk Telisa, menghadapi inflasi ini. ini menarik. Anda tadi menyebutkan inflasi yang semu begitu. Apakah ini menjadi suatu bisa dikatakan bom yang sewaktu-waktu bisa meledak tidak begitu dengan upaya tadi? Kita masih bisa bertahan dengan adanya subsidi, tapi kemampuan subsidi kita seperti apa dan bagaimana dengan harga-harga di tingkat produsen yang selama ini juga mungkin masih ada yang mencoba menahan begitu sehingga tidak memberikan dampak yang cukup luas terhadap laju inflasi di Indonesia. Anda melihat bagaimana dengan inflasi semu ini? Iya, jadi sebenarnya bagaimana inflasi ini juga bisa kita jaga kan tadi tergantung dari policy-policy ya. Jadi Oke, seandainya kita bisa menjaga agar tidak terjadi praktik penimbunan, satu monitoring dan sidak harus diperkuat terhadap ketersediaan barang. Jadi selain kita bicara inflasinya harganya sendiri, itu ketersediaan barangnya harus dipastikan karena nanti once itu tidak tersedia, selain itu menekan kepada harga, juga menimbulkan kepanikan di masyarakat. Masyarakat panic buying, nanti inflasinya makin lebih tinggi lagi. Jadi makanya salah satu kuncinya manage expected inflation masyarakat dengan cara menjaga ketersediaan. Jangan sampai terjadi kelangkaan seperti kasus minyak goreng ya. Kasus minyak goreng itu menjadi lesson learned gitu. Jangan sampai ada penimbunan dan lain-lain. Kita sudah pernah ya melakukan riset di berbagai negara. Jadi negara-negara itu menerapkan kontrol sidak yang sangat ketat dan kemudian ditingkatkan gitu. Jadi sidak kepada gudang-gudang ya itu harus terus ditingkatkan. Jadi di sini tentu oke, akan melibatkan kepolisian, Bulog, ya Badan Pangan dan lain sebagainya. Itu harus ditingkatkan. Ya karena di Bulog apa namanya di apa namanya sekarang ada misalkan terkait dengan Satgas Pangan seperti itu. Nah, itu juga oke, apa bukan Satgas ya semacam Satgas Pangan itu yang memonitoring. Kalau di negara lain ya ada semacam Satgas Pangan seperti itu yang apa namanya melakukan monitoring untuk sidak itu. Jadi satu ketersediaan pangannya memang harus kita tingkatkan dan pengawasan. Kemudian yang baik, ketiga memang harus ada peran dari masyarakatnya sendiri untuk melakukan apa ya informasi kepada pemerintah kalau misalkan ada harga yang tidak wajar dan sebagainya itu bisa diinformasikan karena kalau di Malaysia itu ada pengaduannya ya di oke, beberapa negara peers kita itu membuka layanan pengaduan kalau ada harga yang sangat tidak wajar misalkan nah itu juga suatu bentuk kontrol dan kemudian juga melihat keran impornya jadi mau nggak mau untuk sejumlah barang yang memang kita tidak punya mau nggak mau kan kita harus impor ya betul. nah itu keran impornya apakah juga lancar dan dari sumber-sumber negara pengimpornya seperti apa harus kita diversifikasi ya. Tapi produktivitas pangan lokal kalau kita bisa substitut itu juga kita substitut ke pangan lokal kita seperti gandum. Kita Oke, kan nggak punya gandum dengan ketergantungan kita kepada Ukraine, Ukraine lagi ini, nah itu harus juga kita kurangi. Jadi dan kemudian di sisi energi, energi terbarukan juga adalah salah satu solusi. Jadi kalau energi terbarukan ini ditingkatkan, itu juga bisa menjadi substitut dari energi fosil yang memang harganya sekarang mengalami peningkatan. Nah, jadi pengembangan energi terbarukan seperti biodiesel, kalau di Brazil kan bioetanol ya dan energi surya dan lain sebagainya, itu perlu terus ditingkatkan supaya kita melakukan juga diversifikasi energi. Jadi kuncinya juga harus diversifikasi energi dan pangan. Tapi dalam jangka pendek, quick wins-nya tadi ya pengawasan, kemudian juga supply-nya dipastikan dan logistik ya. ya, Kalau bisa tuh ada gudang-gudang logistik di setiap provinsi gitu oke. misalkan untuk menjaga keamanan stok yang ketahanan pangan energi itu menjadi kunci lah untuk pengelolaan inflasi saat Itu ini. dia. Yang pasti adalah kita menjaga ketersediaan bahan pangan itu aman di masyarakat sehingga tadi daya beli juga tetap terjaga kemudian tidak ada kenaikan harga yang signifikan apabila ada Hmm. kelangkaan di masyarakat. Kita akan sampaikan dulu ini ada data juga nih Bu Telisha terkait dengan minyak goreng yang juga memberikan andil terhadap deflasi selama 3 bulan berturut-turut. Ya data selengkapnya bisa kita saksikan juga di layar televisi Anda. Kita lihat ini dari bulan Mei, Juni sampai dengan Juli.
Untuk Mei tercatat minus 0,01%, kemudian Juni minus 0,02% dan Juli minus 0,07%. Itu dia yang menjadi salah satu hal yang perlu dicermati, minyak goreng yang sempat ramai juga ya, cukup hangat begitu di dalam negeri. Lanjut kita lihat dari tingkat inflasi di sejumlah negara, khususnya negara-negara G20, Uni Eropa 9,6%, kemudian Amerika Serikat 9,1%, Inggris 8,2%, Korea Selatan 6,1%, kemudian Indonesia 4,9% dan Tiongkok 2,5%. Itu dia beberapa data yang bisa kita tampilkan dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Telisa Valianti. Ya, Bu Telisa, dengan kondisi yang ada tadi, ketersediaan ini tentu menjadi suatu hal yang mutlak begitu, harus ada di masyarakat. Tapi dari sisi energi ini juga perlu diperhatikan begitu, karena ini juga menyumbang inflasi di sejumlah negara begitu. Bahkan sudah menaikkan bank sentral di negara-negara adidaya begitu suku bunga acuannya. Apakah juga di Indonesia akan mengalami hal yang sama? Iya, terkait dengan kenaikan suku bunga ini juga beberapa kita pernah bahas ya. Jadi memang belum tentu sama ya. Artinya memang trennya memang benar, suku Oke, bunga acuan ini dijadikan sebagai alat untuk mengerem laju inflasi. Karena kita tahu secara teori kan inflasi bisa dari sisi permintaan dan dari sisi penawaran. Nah, oke, kenapa di negara maju terjadi inflasi yang begitu tinggi? Salah satunya memang karena waktu itu kan dilakukan QE oleh negara-negara maju tersebut ya. Sedangkan Indonesia QE-nya sangat terbatas, sangat oke, limited. Jadi itu yang menyelamatkan kita kenapa inflasinya tidak setinggi di negara-negara maju. Negara maju kan cukup besar ya, mereka memberikan stimulus fiskal dan moneternya. Di Indonesia stimulus fiskal dan moneternya itu relatif terbatas meskipun ada, tapi relatif lebih baik, lebih limited lah. Kita tidak seberani negara maju dalam ya, melakukan QE gitu kan. Nah, sekarang mereka tuh besar-besaran menarik QE-nya gitu. Nah, hmm, sedangkan kalau kita kan sejarahnya QE-nya itu tidak terlalu besar sehingga menariknya pun tidak terlalu besar juga gitu. Jadi ada plus minusnya dari QE yang besar dan tidak gitu. Dan mereka lebih cepat pulih kan, negara maju, kita lebih lambat pulih gitu. Tapi sekarang lebih aman gitu ya. Kita artinya relatively lebih safe karena kita memang tidak melakukan penarikan QE yang terlalu besar-besar karena kita pun waktu itu saat itu tidak melakukan helikopter money. Untung oke, ya, untungnya kita tidak melakukan karena waktu itu kalau kita sempat ingat ada berbagai macam diskusi juga bahwa kita supaya melakukan yang namanya helikopter money berdasarkan modern monetary theory. Ayo cetak duit 4.000 triliun pas COVID kemarin. Nah, untung itu oke, tidak. Kalau enggak kita betul, sekarang iya, bisa iya, lebih iya, iya. parah gitu ya. Bersyukur Indonesia harus bersyukur lah seperti itu. Nah, jadi artinya sebenarnya kenaikan suku bunga itu akan ditentukan oleh kenaikan inflasinya sendiri. Kalau Hmm, memang inflasinya itu melebihi dari ekspektasi atau target, baik, biasanya memang bank sentral akan mengerem melalui suku bunga, tapi tidak cukup hanya suku bunga saja. Tadi kebijakan sisi supply-nya untuk mengontrol harga, tadi iya, mengontrol ketersediaan, mengontrol logistik, distribusi itu tetap harus gitu loh. oke, Jadi artinya nggak bisa hanya mengandalkan kepada kenaikan suku bunga gitu. Dan baik, kalau kita lihat masalahnya neraca pembayaran kita tuh banyak ditopang oleh ini Mas, oleh apa tuh oleh current account atau neraca perdagangan yang surplus. Jadi devisa kita banyak sehingga rupiah kita masih relatif bisa dikendalikan. yes, Dan itu dia, kepemilikan SBN asing di kita juga sudah mulai komposisinya turun. Jadi artinya betul, memang itu yang menyebabkan kenapa kita belum perlu naikin suku bunga. Tapi once memang inflasinya sudah melewati target ya biasanya memang salah satu rumusnya kenaikan bunga tapi harus dilakukan secara hati-hati ya. Seperti oke. maksudnya nggak hike juga nggak rate hike seperti di Amerika seperti itu. Baik, Bu Tilisa, lantas bagaimana proyeksi Anda terkait dengan tren inflasi di Indonesia paling tidak sampai dengan akhir tahun ini? Ya, kalau kita sih sendiri memperkirakan akan berada di kisaran ya mungkin maksimalnya di 5% ya. Maksudnya Oke, waktu itu sih sempat di 4,8 tapi sekarang aja udah 4,9 ya. Tapi in iya, average ya, in average oke, tuh between 4,5 sampai 5% lah over the year selama 2022 dengan peaknya kemungkinan bisa jadi di September atau di Agustus ya karena berkaitan dengan ya kita kaitkan dengan demand masyarakat juga mungkin dengan musim ya dan lain sebagainya. Kalau kita lihat pola-pola musimannya memang beberapa kemungkinan peaknya itu kemungkinan di Agustus atau September ya, tapi ceteris paribus ya, ya, kan ya. namanya ekonomi itu sangat dinamis gitu. Jadi maksimalnya di kisaran 5% ya, jadi in between 4,5 sampai 5% over the year ini, year on year-nya sepanjang tahun gitu, itu Baik, yang kita perkirakan oke. Ada tiga gitu. faktor, Tapi Bu. ini juga sangat tergantung harga minyak internasionalnya ya, seperti apa Ah, gitu, oil price.
Itu dia, karena ada global 3 ya. faktor yang mempengaruhi inflasi di bulan Juli, yaitu harga bahan pokok, transportasi, dan konsumsi rumah tangga seperti listrik, kemudian BBM. Kita tahu BBM, pemerintah sudah memberikan sinyal juga bahwa stoknya sudah mulai menipis. Kemudian apakah ini menjadi salah satu sinyal juga? Apakah pemerintah akan meningkatkan lagi importasinya atau justru menaikkan harga BBM yang masuk kategori subsidi? Iya, ada kemungkinan, itu mungkin saja ya. Jadi artinya kemungkinan itu pasti ada ya. Jadi tapi tadi sekali lagi tergantung dari pergerakan dari oil prices-nya sendiri ya. Jadi Ya, kan oil prices sendiri kan sekarang sangat volatile, tergantung bagaimana geopolitik dan lain sebagainya. Jadi artinya memang kita juga harus waspada kemungkinan oil prices-nya masih tinggi. Tapi kalau oil prices sudah easing, itu sebetulnya akan membantu kita ya untuk mungkin menunda kenaikan harga BBM bersubsidi. Tapi yang pasti yang tidak bersubsidi ini kan yang akan lebih floating ke market ya. Jadi memang oke. kan harapannya reformasi subsidi dalam jangka menengah panjang itu memang BBM lebih market float ya. Jadi lebih sesuai ya. Kalau kita lihat di pom bensin milik asing kan mereka udah float kan. Istilahnya udah sesuai dengan harga minyaknya gitu kan. Nah, itu yang mungkin kita harus membiasakan diri dengan kenaikan harga tersebut gitu. Nah, Oke. tapi untuk masyarakat kecil yang tadi sekali lagi kemampuannya itu tidak maksimal untuk menghadapi guncangan itu kan memang mereka lah yang harus menikmati subsidi ini kan. Tapi kalau buat masyarakat yang memiliki kemampuan ya mereka harusnya lebih bisa menghadapi naik turunnya harga tadi gitu. Jadi memang BBM ini salah satu isu yang sangat krusial ya. Itu tadi Yes, karena seperti saya sampaikan tadi multiplier efeknya ini cukup besar ke sektor-sektor lain gitu. Jadi kalau BBM naik akan mempengaruhi harga di sektor-sektor lainnya gitu. betul. Dan lantas Ke bagaimana, listrik, mana-mana. menurut Anda begitu, langkah strategi yang mungkin segera dilakukan untuk jangka pendek, apa yang harus segera dilakukan? Ya, kalau saya sih pertama bemper cadefnya harus dikuatkan dulu ya. Oke, Karena gini, kita kan BBM itu impor karena kita net yes, importir ya, mau nggak mau kan. Meskipun ekspor gas kita net eksportir, tapi kan overall dalam kondisi yang sekarang kita perlu waspada kan. Sehingga ya kita kan akan mengimpor. Nah, mengimpor itu kita butuh dana. Dananya tuh dalam dolar ya. Jadi menurut saya selamatkan dulu devisa kita. Jadi artinya kalau kita memang harus menambah impor kita, otomatis impor kita jadi jauh lebih mahal juga ya. Nanti kalau misalkan kita harus mengimpor lebih banyak, itu kita butuh devisa yang lebih banyak. Nah, itu kuncinya. Nah, commodity price windfall yang masuk ke APBN ataupun ke balance of payment kita, kan neraca pembayaran kita harus betul-betul kita manfaatkan dan optimalkan gitu. Dan kemudian kalau bisa kebijakan devisa hasil ekspor itu lebih dikuatkan lagi. Jadi bukan sekedar pencatatan saja oleh para pengusaha. Jadi kan sekarang pengusaha-pengusaha batu bara, sawit ini kan lagi kebanjiran likuiditas dolar nih karena mereka oke, kan lagi tinggi banget harga dan demand-nya. Nah, itu semoga itu masuk ke perbankan dalam negeri sehingga bisa menjadi devisa kita gitu loh. Jadi karena kita sekarang untuk mengimpor pangan yang harganya naik, mengimpor BBM yang harganya iya, naik, iya, itu kan butuh devisa yang lebih banyak. Jadi satu, selamatkan dulu bumper devisanya, itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, ya kita harus meningkatkan investasi kita terutama di sektor pangan dan energi ya. Ini oke, adalah momentum nih. Sektor pangan dan energi itu kita tingkatkan kilangnya dan lain sebagainya. Kita ada penemuan blok-blok baru. Nah, itu karena kita menggenjot juga sisi produktivitasnya gitu ya. Jadi iya, supply-nya harus ditingkatkan. Disertai dengan supply energi terbarukan. Meskipun kalau supply energi terbarukan itu kan in the long run atau dalam jangka menengah yes, gitu kan. Nah, tapi itu tetap tetap harus dilakukan dari sekarang gitu. baik, Dan kemudian yaitu tadi terus berupaya meningkatkan produktivitas industri kita. Jadi industri kita juga bisa mengekspor, menghasilkan juga devisa untuk negara yang sekarang sangat kita butuhkan. Dan yes, kemudian dari sisi masyarakat yang mengerem kalau bisa demand-nya, maksudnya demand-nya juga dikendalikan ya. Artinya bahwa jangan sampai ada panic buying gitu loh. Kan oke, karena masyarakat takut harganya baik, naik, nanti panic buying, nanti makin naik lagi tidak tersedia, akhirnya iya, terjadi pengantrian, kemudian masyarakat panik. Nah, itu yang kita jaga gitu loh. Jangan sampai terjadi baik. kepanikan-kepanikan semacam itu. Itu yang harus kita jaga ya, gitu. Itu dia, nampaknya memang masih banyak pekerjaan rumah yang harus segera dilakukan untuk jangka pendek tadi. Yang penting adalah mengamankan cadangan devisa kita dengan memanfaatkan tadi community windfall begitu yang terjadi saat ini. Iya. Ya, Bu Oh, sama Teliza, satu lagi, maaf, ya, mungkin segera mengaplikasikan yang bahwa kuota karena kuotanya itu sudah terbatas banget ya, oke. bahwa ya misalkan kayak BBM bersubsidi itu hanya untuk yang masyarakat yang membutuhkan itu harus segera diaplikasikan. Kalau enggak ya bisa Oh, jebol APBN kita baik, gitu. menggunakan My Pertamina begitu ya salah satu aplikasinya yang digunakan. Baik, Iya, Ibu seperti itu. Teliza, terima kasih banyak atas waktu yang Anda sempatkan dan sharingnya untuk pemirsa IDX Channel, Bu. Terima kasih juga, ini menjadi insight tentunya bagi pemirsa dalam menyikapi kondisi ekonomi saat ini. Terima kasih banyak dan selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, Bu Teliza. Terima kasih.